Pemirsa, terbitnya surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang menjadi langkah baru dalam penanganan kasus yang menjerat mantan Campitsus Febri Adriansyah. Penyidik Kejagung kini tidak hanya mengusut dugaan tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri asal-usul emas, uang tunai hingga siapa pemilik sebenarnya aset yang ditemukan di rumah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lantas sejauh mana sprindik TPPU ini dapat mengubah arah penyidikan? Telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadi, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Prof. Pujiono dan Mas Boy. Malam, Eva dan seluruh pemirsa. Baik, saya mulai dari Prof. Pujiono. Apa arti diterbitkannya sprindik terbaru kasus TPPU terkait temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah dengan salah satu pihak yang sedianya dipanggil adalah ex-Campitsus Febri Adriansyah? Ya, saya pikir penyidik punya alasannya setelah melakukan pemeriksaan berhari-hari sejak kemudian kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dari pemeriksaan itu kemudian ada satu hal yang kemudian penyidik meyakini bahwa ini harus diusut TPPU-nya. Nah, atas dasar itu kemudian penyidik mengeluarkan keluar kemudian sprindik TPPU ini. Ya, artinya tim 9 membutuhkan keterangan dari Febri terkait dengan kasus TPPU. Namun Febri tidak hadir, Prof, pada pemanggilan Rabu 22 Juli sehingga dijadwalkan ulang besok, Jumat 24 Juli. Besok, artinya betul. Menurut alasannya Anda, kemarin karena apakah yang bersangkutan kemarin katanya sakit, nah mau dipanggil ulang besok. Oke, dengan alasan sakit. Apakah bisa dibenarkan alasan sakit, Mas Boy? Karena sebegitu krusial peran saksi atau keterangan yang diperlukan dari Febri Adriansyah? Ya, kalau panggilan pertama masih dimaklumi lah. Tapi nanti kalau panggilan kedua ya harus dikirim dokter yang independen memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul sakit. Dan itu karena memang kalau sakit beneran kan tidak boleh diperiksa karena ketika di berita acara pemeriksaan itu kan yang ditanya pertama kali selain nama kan juga kondisi. Apakah dalam keadaan sehat kan gitu. Kalau sakit ya tidak boleh diteruskan. Tapi kan tidak boleh sekedar ngaku sakit aja, dicek beneran, dibawa dokter independen, atau kalau sudah ada dokter yang memeriksanya mengatakan sakit, tetap dibawa dokter juga yang pembanding. Gitu. Karena dalam banyak kasus itu sakit itu hanya untuk alasan supaya menghindari pemanggilan. Gitu. Dan setahu saya Pak Febri itu sehat-sehat aja gitu, karena energik dan ya setahu orang banyak juga memang beliau sehat-sehat aja. Dan kalau sekarang alasan sakit ya tidak apa-apa dimaklumi karena memang pertama. Tapi kedua nanti ya harus dilakukan pemeriksaan dengan dokter. Kedua juga ya, kemudian diperintahkan diterbitkan surat perintah membawa untuk diminta keterangan sebagai saksi. Dan karena sudah tersangka ini sebagai ada konsekuensi ketika tidak kooperatif itu maka harus dilakukan penahanan. Maka kita tunggu keberanian dan ketegasan penyidik Kejaksaan Agung apakah mereka mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka profesional. Nah, profesional itu apa? Tidak ewoh pekewoh, gitu Mbak Eva. Baik, Pak Pujiono, tadi sampaikan oleh Mas Boy, jangan sampai ada ewoh pekewoh, sosok Febri sebagai kunci pengungkapan kasus dengan ketidakhadiran Febri. Apakah seharusnya sudah menjadi opsi bagi penyidik menahan Febri untuk memudahkan pemeriksaan ke depan? Apalagi ada 4 sprindik berbeda yang melibatkan Febri baik sebagai tersangka maupun saksi. Ya, sebagaimana tadi katakan Mas Boy ya, jadi kan baru pemanggilan pertama ya. Kalau kemudian panggilan kedua yang bersangkutan tidak kooperatif, maka penyidik punya hak subjektif untuk melakukan upaya paksa. Nah, kita tunggu saja. Semoga besok panggilan kedua yang bersangkutan juga datang dan kita akan mendapatkan perkembangan dari penanganan kasus ini. Kalau menurut Mas Boy, apakah penahanan mendesak? Ya, karena sudah ada upaya tidak hadir dengan alasan sakit gitu. Dan alasan sakit itu apakah benar-benar sakit atau hanya kecapean atau nervous gitu. Itu yang harus dipastikan. Tapi bagi saya itu sudah ada indikasi untuk tidak kooperatif gitu. Karena kooperatif itu tetap hadir. Misalnya agak sakit dipaksakan dan ini loh saya sakit beneran terus pulang, atau seperti kemarin itu kan di pemeriksaannya tidak sampai tuntas baru 18 pertanyaan. Itu saya yakin yang 8 pertanyaan belum substansi itu. Jadi ini yang
menurut saya semakin mengerucut, apalagi diterbitkan sprindik baru tentang pencucian uang. Dan ini menurut saya arah dari proses penyidikan Kejaksaan Agung sudah benar. Karena apapun nanti juga diketahui, terutama asal-usul uang. Bukan hanya sekedar siapa pemiliknya, siapa yang penerima manfaatnya, tapi asal-usulnya. Nah, asal-usul bisa saja dari gratifikasi, dugaan lah ya, dari suap, atau bahkan yang sudah ada sprindik itu kan pemerasan. Siapa yang diperas, siapa yang menyuap, siapa yang paling tidak memberikan gratifikasi. Nah, rasanya kalau gratifikasi murni berat untuk dinyatakan ini gratifikasi murni. Karena apa? Ini kan berkaitan dengan kewenangan, bahkan kekuasaan di bidang hukum yang orang takut untuk jadi tersangka atau terseret-seret. Ya, berarti kan hanya dua, suap atau pemerasan. Kalau gratifikasi rasanya enggak gitu, Pak. Jadi ya ini kita dorong Kejaksaan Agung untuk betul-betul berani menuntaskan serupiah-rupiahnya pun dicari asal usulnya ini dari mana. Gitu. Nah kalau ketahuan ya itu tadi suap atau pemerasan. Kalau suap ya berarti yang memberi ya harus kena gitu. Apa yang dibengkokkan hukumnya? Apa yang diakali hukumnya? Kan pasti suap itu kan ada yang dibengkokkan gitu. Istilah gampangnya masyarakat gitu ya Pak. Oke, dan terbaru juga ada pengakuan dari pengacara tersangka Don Rito kalau uang dan emas 74 kg adalah miliknya yang disimpan di rumah Sentul dan atas izin Febri sejak tahun 2023. Katanya rumah di Sentul untuk backup operasional Yayasan Dakwah. Nanti kita akan gali lagi apa yang bisa Anda cermati Mas Boy dan apa yang bisa dianalisa oleh Prof. Puji. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan Mas Boyamin dan Prof. Puji. Kami mulai dari Mas Boyamin dulu. Tadi pertanyaan saya kami awali dengan pengakuan terbaru dari pengacara tersangka Don Rito kalau uang dan emas 74 kg adalah miliknya yang disimpan di rumah Sentul dan atas izin Febri sejak tahun 2023. Katanya rumah di Sentul itu backup operasional Yayasan Dakwah. Apa yang bisa Anda cermati dari klaim itu, Mas Boy? Lazimkah penegak hukum bersedia rumahnya digunakan untuk menyimpan aset sebanyak itu? Mohon maaf saya sejak tadi pengen ketawa aja ya Pak, karena ya malah semakin tidak logis gitu. Apa segampang itu mengelabui penegak hukum yang sedang menyidiknya gitu. Kalau bisa dikelabui berarti ya saya malah curiga gitu. Karena masyarakat aja menertawakan sama dengan saya gitu pengakuan itu. Logika sederhananya gimana gitu. Saya sering berulang-ulang mengatakan pemilik Jarum Kudus Pak Budi Hartono itu saya yakin di brankasnya nggak ada ya sampai 5 miliar. Kalau dia punya uang 50 miliar atau 100 miliar, ya diputar di usahanya. Itu satu, karena biar berkembang. Kedua, menghindari pajak pribadi. Biar aja ini ditanggung perusahaan. Kalau butuh-butuh aja minta untuk apalah bepergian atau untuk sekedar kebutuhan, beli mobil, beli kendaraan, beli untuk sedekah misalnya begitu. Itu suatu hal yang jawaban menurut saya malah sebagai upaya menjadikan kita seakan-akan bodoh gitu, membodohi kita semua gitu kalau saya sih. Karena apa? Runutannya kan jelas. Misalnya yayasan apa yang mengelola duit sampai segitu banyaknya atau paling tidak emas 74 kilo gitu. Yayasan apa? Kalau yayasan yang besar-besar misalnya bahkan Ormas Muhammadiyah atau yayasan rumah sakit itu juga kalau rumah sakit dikembangkan untuk bangun gedung, beli tanah atau membeli alat-alat kesehatan karena yayasan itu fungsi sosial atau bangun sekolahan yang internasional gitu. Nggak ada ceritanya yayasan kok menyimpan uang gitu. Semakin jawaban-jawaban ini semakin ngaco kalau saya. Itu yang pertama. Yang kedua, justru kalau itu diakui Don Rito, padahal
keduanya kan dijadikan tersangka secara bersama-sama. Menurut saya malah itu blunder, malah menunjukkan bahwa lo benar kalau punyanya Don Rito berarti ada urusannya dengan Pak FA. Kalau punyanya itu oleh FB atau punyanya Suto atau Noyo, bahasa Jawanya gampangnya itu baru kita loh berarti milik orang lain. Tapi kalau punyanya Don Rito, diakui punyanya Don Rito, itu malah menurut saya malah menunjukkan memang itu punya satu rangkaian. Kedua, waktu Pak Febri pertama kali mengakui itu rumahnya, betul yang disentuh. Tapi belakangan Pak Hotman Paris mengatakan itu rumah mertua yang dihibahkan pada cucunya. Nah, berarti kan rumah itu atas nama anaknya Pak Febri. Nah, sekarang mertua kapan beli di situ? Dari siapa? Karena setahu saya tahun 2001-2022 itu rumah itu masih punyanya Pak Rasid. Pak siapa ya? Lupa. Pokoknya Pak R begitulah. Sebelumnya gitu. Jadi baru dibeli, baru kemudian 2002 atau 2023 dibeli sebelahnya menjadi luas di pojok gitu. Karena saya punya teman di situ jaraknya cuma 10 menit dan 4 menit dari rumah itu. Jadi tahu keadaan rumah itu. Jadi itulah Eva yang menurut saya ini malah justru tantangan bagi penyidik untuk menggali lebih jauh. Ketika tidak ketemu suatu alur atau urutan tidak logis, ya berarti memang milik keduanya dan memang terkait dengan keduanya secara bersama-sama. Mestinya ini lebih memudahkan penyidik untuk menelusurinya, Eva. Oke, kalau Prof Pujiono, kalaupun penguasaan rumah itu ada di tangan Don Rito, menurut Komjak apakah masuk akal kalau seorang penegak hukum tidak meragukan soal asal-usul dari aset itu? Prof? Silakan. Gimana? Soal asal-usul dari aset itu, kalaupun penguasaan rumah itu ada di tangan Don Rito, menurut Komjak masuk akal tidak kalau seorang penegak hukum tidak meragukan asal-usul aset itu? Biasa saja dia mau bilang apa-apa, tapi penyidik itu kan gampang saja. Kalau melacak itu tinggal dilihatkan TPA-nya apa, terus dari TPA itu kira-kira potensi uangnya seperti apa, dan kemudian larinya kemana, itu akan ketemu. Kalau kemudian dia mengatakan bahwa itu uang adalah milik pondok pesantren segala macam, itu argumentasi ya sah-sah saja bagi lawyer ya dalam membela kliennya. Tetapi penyidik punya jalan alur berpikir sendiri, jalan cerita yang lain, saya pikir. Oke, penyidik bisa saja langsung melacak. Mas Boy, ada tanggapan? Karena Anda sebut itu tantangan bagi penyidik untuk melacak. Terutama gampang itu dilacak asal usulnya. Kalau itu dolar kan nomor serinya ketahuan dulu diperoleh dari mana atau ditukar dari siapa. Atau kalau tidak ketemu ya sudah berarti itu pencucian uang. Kan tugasnya si tersangka ini kan kemudian dia harus seakan-akan melakukan pembuktian terbalik. Diperolehnya bagaimana, cara apa. Nah kalau tidak bisa menjelaskan berarti ya minimal gratifikasi. Uang gratifikasi yang kemudian dicuci gitu. Nah bisa aja, memang ini hasil kerjanya Don Rito karena dia usaha tambang, sudah jadi pengacara yang kelas berat, bayarannya miliaran misalnya gitu. Kasus mana dia jadi lawyer yang bayarannya sampai ratusan miliar? Kan pasti juga dilacak. Terus kemudian yang bayar PTX gitu. Mana bukti pembayaran pajaknya kalau dia membayar pengacara yang sampai 100 miliar? Oh lupa belum dibayar, ya bisa. Oh sekarang dibayar misalnya. Tapi kasus apa yang dibela sampai 100 miliar? Itu banyak yang justru saya kalau melihatnya ini alasan-alasan atau argumentasi seperti ini menurut saya kok ternyata selevel begini ya oleh yang penegak hukum yang mestinya pinter kalau mau menyembunyikan atau membuat argumentasi itu pikiran saya suatu yang rumit banget, suatu yang suatu yang kalau mengejar akan rumit gitu. Tapi kalau kemudian seperti ini rasa-rasanya ini kan mestinya mudah bagi penyidik yang berpengalaman itu untuk melakukan pertanyaan-pernyataan, pendalaman dan tadi kalau ini setidaknya gratifikasi, kenapa tidak dilaporkan dalam LHKPN? Kenapa tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima dan sehingga nanti bisa dinyatakan oleh KPK ini berhak Anda terima atau tidak. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka kalau tidak potensi suap atau pemerasan, maka ya TPPU. Gitu. Jadi ini yang gampang sebenarnya harusnya bagi penyidik, karena apa?
saya tadinya membayangkan itu Eva, suatu alur yang rumit sekali, ada saham, ada kemudian hasilnya perusahaan begini gitu. Tapi ini kan dalam teori pencucian uang itu ada 3 itu. Saya pikir yang sudah ketiga itu suatu yang habis pencampuran akhirnya disebarkan kembali seakan-akan jadi uang bersih gitu. Ternyata belum, masih di tingkat pertama, dikumpulin aja, dijadikan uang valuta asing dan dijadikan emas gitu. Dan emasnya aja itu kata teman-teman yang pernah lihat tidak ada labelnya, dari Antam atau dari UBS nggak ada, dan bahkan itu agak lentur, itu betul-betul emas murni itu. Tadinya kita berpikir palsu, ternyata isunya masyarakat kan gitu, ternyata murni, bahkan bukan sekedar 24 karat, di atas 24 karat itu. Dan uangnya itu yang sekali lagi saya katakan, korupsi itu ya rata-rata salah satunya disimpan dalam bentuk dolar Singapura yang 1000-an, karena itu langsung 16 juta atau minimal 14 juta lah ya. Jadi ini sudah korupsi atau diduga tidak jelas, tidak cinta NKRI, karena yang dipakai bukan rupiah ya Pak. Masih. Baik. Mohon maaf. Anda sepakat mudah saja bagi penyidik, Prof, dan tidak ada kesulitan bagi jaksa mengusut perkara ini, mengingat perkara ini mulainya diselidiki oleh kepolisian? Kenapa kemudian ada sprindik baru itu? Saya meyakini penyidik punya alasan ya. Salah satunya adalah dari barang yang ditemukan itu meyakini bahwa kemungkinan ya, ini kemungkinan dugaan saya, penyidik meyakini bahwa itu adalah dari hasil tindak pidana. Makanya kemudian keluar sprindik baru itu. Nah, kita lihat saja nanti penyidik kerjanya dalam beberapa hari ke depan seperti apa. Bukan itu aja Prof, kalau itu barang jelek, pasti kejaksaan juga tidak mau menerima pelimpahan atau pengalihan dari polisi kepada kejaksaan. Pasti, nanti dulu saya terbitkan surat perintah penyelidikan atau full bucket atau telaah gitu. Soal dari kepolisian itu sudah penyidikan, urusan kepolisian, tapi ketika menerima pelimpahan atau pengalihan itu pasti akan memulai dari titik nol. Kalau tidak meyakininya, kenapa? Nanti kalau ini diproses terus padahal bukti kurang atau kecukupan unsur tidak ada, kan berarti putusannya bisa bebas di pengadilan. Nah, kalau bebas nanti tuduhannya apa? Jaksa tidak serius, jaksa main mata, sengaja melemahkan bukti. Kan begitu. Ini kan sudah kemarin itu nama kejaksaan tercoreng oleh ulah oknum, nanti malah lebih tercoreng lagi karena dianggap tidak profesional lembaganya. Ini kan yang dipertaruhkan bukan hanya kejaksaan. Ini adalah seluruh rangkaian penegakan hukum Republik Indonesia, Eva. Ini makanya, sudah jadi atensi Komjak, Prof? Ya, betul. Keluarnya sprindik baru itu, besok teman-teman barangkali akan ke lantai 20 Kejaksaan Agung untuk melihat proses pemeriksaan. Dan kita lihat akan progresnya, kita pantau, dan kita berharap juga teman-teman di penyidik ya, di tim 9 ini bisa kemudian menyampaikan juga melalui Puspen tentu progres setiap tahapan perkembangan yang dilakukan gitu. Sehingga pemeriksaan ini bukan hanya kita dorong untuk lebih cepat, tetapi juga tadi yang sampaikan diwanti-wanti Pak Bonyamin bahwa jangan sampai nanti hanya mengejar cepat saja tapi mentah itu, tapi harus juga memang nanti ini punya alibi kuat, argumentasi kuat di pengadilan, bisa kemudian pembuktiannya. Alibi kuat pembuktian di persidangan nantinya ya. Terima kasih Prof Pujiono dan Mas Boy sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih, Mbak. Masih Prof. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.